Halo teman-teman semua. Di hari yang cerah ini, Panji akan ajak kalian ke Tanjung Benoa. Di penangkaran penyu moncot hari ini, Panji akan bawa kalian untuk mengenal kura-kura laut. Ya, di sini merupakan penangkarannya teman-teman. Jadi kita bisa lihat dan interaksi dengan penyu secara langsung. Yuk mari. Hehe. Oke, setelah kita menyeberang pakai kapal dan sekarang kita sudah sampai di Pulau Penyu dan Panji sama anakku nih lagi ada di Moncot Sari, Turtle Farm, Tanjung Benoa, Bali. Jadi ini merupakan penangkaran penyu yang ada di Bali, guys. Oke, sekarang kita langsung explore wilayah ini dan kita lihat ada penyu apa aja di sini. Ayo deh, kita kasih makan si Aupa ke penyu. Nah, ini ada Putri sini nak. Kamu lari terus dari tadi, mentang-mentang punya program sendiri nih teman-teman, dia nggak mau inframe di channel papahnya. Beda ya. Putri tadi liputan juga ya sayang ya? Ya. Hah? Ya. Putri tadi liputan juga, Aupanya mana? Kabur lagi. Nih mbak sini mbak deketan kita mbak, kita kan CS, kita udah CS-an sekarang. Putri mau ikut gak? Apa mau muter-muter nih lihat-lihat penyu? Tadi kan kamu udah, Ya. tinggal papa sekarang. Mbak, di mana tempat penetasan telur mbak? Oh di sana ya. Nah teman-teman, ini adalah satu tempat penetasan yang ada di dalam farm atau di dalam penangkaran. Sebetulnya penyu itu dari pantai atau dari laut, mereka bertelur ketika malam hari dan menyimpan telurnya di pinggiran pasir pantai. Tapi penangkaran di sini ini peduli akan kelestariannya, daripada telurnya diambil nelayan dan pencuri telur penyu ya mbak, dipindahin dan ditetesin di sini. Nanti ketika sudah jadi tukik di sebelah sini ya mbak. Iya. Tuh, lucu. Tuh teman-teman. Tuh lihat banyak banget. Ada berapa ekor ini mbak? Mbak ini ada berapa ekor mbak? Ini 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sekali ya, ini puluhan ekor yang jelas. Dan satu hal yang harus teman-teman tahu adalah tukik itu sangat rentan pas ini mbak. Jangan kabur-kabur terus. Tukik itu sangat rentan terhadap sesuatu yang asing. Jadi daripada tukiknya sakit, mending saya tidak memegang tukik. Ya, jadi kan akhirnya kurang lebih 90% dilepas ke laut, 10% Disimpan di sini. Oh begitu ya. Untuk for menunjukkan. breeding lah kayak orang. Oh berarti tidak untuk apa-apa, hanya untuk breeding. Iya. Tuh teman-teman, jadi tidak diperjualbelikan dan di sini hanya murni untuk pelestarian. Jadi 10% induk anakan yang memang hasil tangkaran sini itu tidak dilepas di laut, tapi disimpan di sini untuk jadikan indukan. Begitu. Yuk kita lihat yang lainnya yuk. Keren ya teman-teman. Kita bisa langsung lihat tukik atau anak penyu yang baru berusia 1 bulan. Dan sekarang Panji pengen lihat anak penyu yang udah menginjak usia sekitar 8 bulan. Nah, di sini ada indukan penyu juga loh teman-teman. Nanti kita langsung interaksi sama indukannya juga ya. Beberapa aja yang ada. Di sini ada juga yang eksotik sekali, yang benar-benar kita mungkin tidak akan lihat di tempat lain. Di beberapa penangkaran penyu di tempat lain juga kita belum tentu bisa lihat. Dan di sini kita bisa lihat, boleh pegang ya mbak karena udah besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, penyu albino guys. Eksotik banget sumpah. Sumpah. Saya baru pertama lihatnya dan ini keren. Warnanya kuning bersih banget. Penyu albino, sumpah ini albino ini. Albino. Itu sudah 3 tahun. Yang ini 3 tahunan ya mbak umurnya ya. Lihat tuh, kelainan genetik teman-teman. Ini reptil yang kelainan genetik dan dari bangsa kura-kura laut atau penyu. Mereka ini pemakan lamun dan juga rumput laut teman-teman. Nah ini dikasih makannya rumput laut. Ini rumput laut yang biasa dimakan manusia juga ya mbak ya? Beda. Beda ya? Beda ya. Oh Dia beda. dimakan juga. Untuk penyu? Kalau dianya makannya ikan sama rumput. Tuh teman-teman tuh. Nih nutrisinya dikasih makannya rumput laut. Ini yang albino ini tidak bisa dilepas biarin ke alam loh mbak. Karena dia kan cacat kelainan genetik. Jadi kalau hewan-hewan albino, teman-teman, mereka itu tidak akan bisa bertahan di alam karena kemampuan berkamuflasenya mereka itu sangat berkurang karena warnanya yang cerah. Jadi mudah untuk diserang oleh predator. Predator penyu sendiri itu biasanya ikan hiu ya mbak, yang makan penyu itu. Iya. Selain di alamnya tuh. di alamnya tuh hiu.
Jadi selain memang hiu, manusia juga jadi predator utamanya. Saya tempoh hari sempat nemuin kasus di mana penyu itu dikelet, terus pada dimakan sama satu orang desa. Nah itu saya nggak respect sama sekali sama kegiatan seperti itu, karena kalian harus tahu bahwa penyu ini merupakan satwa yang dilindungi undang-undang di negara kita, teman-teman. Jadi nggak boleh dibunuh, nggak boleh dimiliki perorangan tanpa izin, dan nggak boleh juga kalian menganiaya atau menyakiti si penyu ini sendiri, karena hewan ini imut-imut dan nggak boleh Oleh sebab disakiti. itu kita buat penangkaran seperti ini untuk melindungi dia. Betul banget teman-teman. Nah ini umur berapa tahun nih? Ini sudah 7 tahun. Ini 7 tahun. Penyu lekang. Oh iya lekang malah. Cakepnya. Tuh lihat teman-teman lekang. Jadi Kalau induknya saya mengunjungi penangkaran penyu, tapi untuk anak-anak saya mungkin ini pengalaman pertama, Mbak. ya. Dan ayo kita explore yang lain. Kolam indukan, kita kasih makan penyu. Sudah besar begini ya, ini makanya Nah teman-teman, waktunya sekarang Panji memberi makan indukan penyu. Penyu-penyu di sini makan sehari 3 kali. Diberi makan rumput laut dan juga ikan. Wow, mereka akan sangat lahap ketika memakan rumput laut yang diberikan oleh pengurus tempat penangkaran ini, teman-teman. Panji mau nyoba coba kasih makan penyu langsung. Nah teman-teman, kalian harus tahu bahwa penyu adalah kura-kura laut yang kalau makan itu harus ada air ya. Jadi kalau misalkan nggak pakai air, mereka bisa keselak. Iya teman-teman. Jadi penyu ini makanya harus dibantu pakai air. Jadi nggak langsung ditelan airnya, tapi dibuang lagi lewat hidungnya. Air dia tidak bisa makan. Jadi emang makannya aneh caranya ya. Iya. Ini ngeluarin Itu dia. ini dari hidung, Iya. Setelah dia ngunyah, dia keluar dari ini. Gitu ya. Saya boleh turun Di nggak? sini umurnya dari 10 sampai 75 tahun. Umurnya, Mbak? Ini jenisnya penyu hijau semua ya. Penyu adalah kura-kura laut yang ditemukan di semua samudra di dunia. Menurut data para ilmuwan, penyu sudah ada sejak akhir zaman Jura, sekitar 145 hingga 208 juta tahun yang lalu. Lama banget ya teman-teman. Kalian udah lahir belum tuh? Penyu memiliki sepasang tungkai depan yang berupa kaki pendayung yang memberinya ketangkasan berenang di dalam air. Walaupun seumur hidupnya berkelana di dalam air, sesekali hewan kelompok vertebrata kelas reptilia itu tetap harus sesekali naik ke permukaan air buat napas, teman-teman. Nah, karena penyu bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang ya. Penyu pada umumnya bermigrasi dengan jarak yang cukup jauh dengan waktu yang tidak terlalu lama. Jarak 3000 km dapat ditempuh dalam 58 sampai 73 hari. Kem tuh papa. Dia bersahabat. Kem tuh papa. Ayo, sini. Iya. Sini, makan. Iya. Di sini Nice, itu good. dia sudah bersahabat sekali dengan manusia. Begitu dia lihat tamu, dia nyamperin. Nyamperin. Iya, nyamperin sini. Untuk ini ya, ngerti dia Dia ya. udah ngerti. Dia Kalau udah kita minta manusia makan. adalah manusia baik yang datang ke sini. Tapi kalau di alamnya dia masih takut. Oke. Kadang-kadang dia lari. Ya, jadi gini teman-teman, penyu-penyu di sini ini merupakan penyu indukan, di mana yang tadi kita bahas 10% dari anakannya disimpan di sini, tapi beberapa ini hasil rescue. Jadi penyu-penyu yang sudah tidak bisa lagi hidup di alam, karena mereka ketika ditemukan di sini, kaget saya. Mereka ini hasil tangkapan dari nelayan, dari masyarakat yang tidak mengerti cara merawatnya, akhirnya mereka disimpan dan dititipkan oleh negara di tempat ini. Karena ini merupakan penangkaran penyu yang resmi loh teman-teman. Nah ini setiap hari juga airnya diganti ya, dibersihin jadi nggak kotor. Ini terlihat kotor karena memang air laut di sininya keruh teman-teman. Iya. Jadi sebenarnya ini aman untuk penyu sendiri. Penyu ini merupakan hewan yang sangat baik hati sekali, dan mereka tidak sombong dan
tidak agresif. Teman-teman udah tahu belum bahwa penyu itu merupakan hewan atau bangsa reptil yang sudah ada sejak zaman Jurassic. Sejak zaman dinosaurus dulu nih penyu udah hidup. Dan mereka salah satu hewan yang memiliki umur sangat panjang sekali teman-teman. Bahkan umurnya itu bisa sampai mencapai ratusan tahun ya Mbak ya? Iya. Bisa Nah, kurang lebih 150 tahun. ini yang ini fakta ya, fakta tentang penyu. Penyu merupakan hewan yang luar biasa. Kenapa? Karena penyu bisa mengingat di mana tempat mereka dilahirkan atau menetas. Jadi ketika sudah besar, mereka akan kembali. Walaupun jaraknya mil-mil atau sangat jauh dari tempat mereka berasal, mereka harus kembali untuk kawin dan bertelur. Harus kembali ke situ. Ini gede banget, Mbak. Iya, itu. Ini berat banget, sumpah. Ini berat banget penyu hijau. Ayah. Karena dia sehat, dia setiap hari makan di situ. Yang satunya malah jokot-jokot kaki. Enggak. Dia cuma menyentuh aja. Kaget. Oke teman-teman. Nah sekarang di Moncot Sari ini kita udah muter-muter, udah lihat-lihat semua tempatnya dan keren banget. Panji udah puas dan sekarang waktunya Panji balik ke tempat lain untuk eksplor daerah lainnya. Mbak, aku makasih banget ya Mbak. Oke teman-teman, silahkan berkunjung ke tempat ini karena tempat ini rekomendasi untuk wisata edukasi yang baik. Keren banget tempatnya, sumpah. Oke teman-teman, ini Panji Petualang. Petualang. Salam lestari, dadah.